semuanya, kabar Desa Channel. Saya Ega Farisya akan menemani Anda semuanya di bincang-bincang mengenai harga ketela yang anjlok di Kota Pati sendiri ini ya. Sekarang saya berada di Desa Golilo, Margoyoso Pati bersama Bapak Harnoto, betul ya Pak ya? Ya, selamat siang Bapak Selamat Harnoto. siang, Ya, Siral, ya. ini selaku apa ya Pak? Saya dari Tapioka, Mas, Ketua Klaster Tapioka Ya. Kabupaten Pati. Ya, yang selama ini kita juga berkontribusi untuk meningkatkan, gitu ya. ya, menggiatkan pendapatan dari masyarakat Desa Sidomukti pada khususnya. Dan kita kan ada di 6 desa. Iya, itu mana saja Pak? Konsentrasi di yang produksi tapioka. Ya. Di Kecamatan Trangkil itu ada Desa Pasujen dan Mojo Agung. Terus di Kecamatan Margoyoso ada Desa Tanjung Rejo, Sidomukti, Ngemplak Kidul dan Waturoyo. Ya, itu. Nah, di sini saya ada beberapa pertanyaan Pak ya. Ini salah satu pertanyaan dari saya gini. Saat ini anjloknya harga ketela kalau nggak salah sampai 70% lebih Pak ya dari tahun kemarin gitu ya. Cukup menyita perhatian publik tentunya begitu, terutama para petani. Nah, bagaimana tanggapan Bapak Harnoto sendiri? Ya, kita kemarin juga sudah ada komunikasi dengan petani. Bagaimanapun juga yang membuat harga seperti ini kan bukan kita-kita. Oh begitu ya. Karena proses pasar seperti ini terjadi oversupply, terus barang kita belum mampu berkompetisi di ASEAN. Sementara ini kan kita menghadapi MEA. Oh, apa itu? Masyarakat ekonomi ASEAN. Oh. Nah, barang-barang kita terutama tepung tapioka, glukosa dan lain sebagainya yang ada kaitannya dengan ketela, ini kan banyak diimpor dari Thailand, bahkan dari Cina. Sehingga produk Indonesia di pasaran kurang diminati. Oh begitu. Nah, ya cukup bagus untuk jawabannya nanti. Ya. Nah, gini, rata-rata para petani tidak memahami hukum pasar, permintaan dan penawaran, Pak ya. Ya. Secara sepihak mayoritas petani menuduh ini adalah permainan harga dari pabrik. Itu gimana menurut Bapak? Ya, sebagai masyarakat petani tentu saja mempunyai kambing hitam, dan yang dituduh bermain kami-kami yang ada di tapioka. Sementara kemarin sudah kami jelaskan waktu mau dibentuk asosiasi petani ketela Kabupaten Pati yang disingkat Aspek Pati. Jadi di kantor Dispertana kita cerita apa adanya bahwa monggo lah petani kita belajar ngitung. Yang namanya pasar itu kan antara penjual dan pembeli ketemu, non perantara. Transaksi terjadi karena ada penjual dan pembeli dengan aturan main, ada refraksi dan lain sebagainya. Penjual oke, pembeli oke, transaksi jadi. Jadi seolah-olah kita langsung buka Mas kemarin. Oh begitu ya. Karena ada yang survei bahwa di Gembong ini tepung tapioka ini masih kisaran harga 7.500, sementara di sini harga pasaran Pak. Harga pasar, tapi kan dia pasarnya tuh pasar ecer atau pasar besar kan enggak tahu. Oh begitu. Iya. Sementara di sini kami jual tepung ekstraknya Mas. Ekstraknya? Iya, yang masih kristal. Itu cuma 3.200. Berarti sama saja Pak ya, harga ketela murah. Iya, harga tapioka kristal juga turun, harga tepung tapioka juga turun. Nah, tapi kalau di pasaran kok masih berkisar antara 6.000 sampai 7.000-an Pak ya. Kemarin itu saya kan, juga beli sih. Itu kan dari informasi sepihak. Oh gitu Pak ya. Tapi nyatanya kalau kita jual apa nih istilahnya ke tengkulak dan lain sebagainya, ini harga tapioka kristal Mas. Tapioka itu kan ada 2. Sementara yang ada di ada di klaster ini kan tapioka yang masih kristal. Jadi masih butiran kayak garam itu. Oh berarti belum sempurna. Belum. Oh begitu. Masih merupakan ini bahan yang mentah. Tapi kalau sudah jadi tapioka flour, udah tepung, itu baru bisa dipasarkan ke luar daerah. Iya. Nah ini kemungkinan Pak ya, ini kemungkinan lah. Tahun depan harga ketela masih sama seperti ini atau bagaimana, ini bisa dikira-kira kan Pak ya? Kita enggak berani berandai-andai Mas, karena kita di dunia petani, di dunia usaha, ini kan kita masuk dalam wilayah kompetisi.
yang namanya kompetisi mesti ada yang kalah dan ada yang menang. Betul. Cuma yang kalah ini nanti di pihak pengrajin tapioka atau yang di pihak petani, kami kan belum tahu. Tahun kemarin 2014 kita setback ke belakang ya. Kekalahan kan ada di pengrajin tapioka. Iya, harga ketela 2.500 Mas kemarin. Tapi Fluktuasi sampai harga ke angka 800 itu kan cukup nadir. Bagi petani memang tidak menguntungkan harga seperti ini. Tapi kalau kami disuruh berandai-andai untuk ke depan seperti apa, kami tidak bisa memprediksikan. Nggih. Karena dengan adanya ini pasal global ini. iya. Nggih. Terus mengenai repaksi Pak ya, Nggih. ini mungkin banyak yang Ya. tahu sebenarnya kenapa sampai sebegitu besarnya repaksi Nggih. kalau di Margoyoso sendiri sini Pak ya. Iya. Dibanding sama yang di Solo Pak. Nggih. Di Solo kan kalau nggak salah antara 10 sampai 15%. Nggih. Kalau di Margoyoso sini Sampai 50%. 50% bahkan Iya. sampai 60 kemarin Iya. saya pernah dengar. Kalau musim kemarau. Ya, itu Nggih. bisa dijawab mungkin. Nggih. Ya. Tentu saja Mas, karena barang yang kita beli ini kan barang-barang yang mau diproduksi. Tentu saja untuk mengurangi keluaran produk yang bukan produk, ini kan jangan sampai nilai apa ini istilahnya harga belinya sama Mas. Iya. Kecuali kalau kita membeli bahan-bahan yang sifatnya untuk dikonsumsi, jadi banyak grade-nya nih grade food, kita beli apel, beli jeruk. Ya. 1 kilo kulitnya 1 kilo kan tetap harganya sama Harga dengan yang sama. jenengan konsumsi. Oh, iya, betul. Nah, jadi kenapa ada aturan refraksi seperti itu beda dengan Solo, Ya. beda dengan antara Pati. Masing-masing desa kan, masing-masing wilayah mempunyai kearifan lokal. Nah, kalau kearifan lokal ini sudah terbangun dan kita secara turun-temurun, Iya. itu repotnya kan di situ Mas. Jadi artinya kalau kita modernisasi, berarti ketela yang kita beli dengan repaksi seperti itu dalam keadaan ketela yang sudah non kulit, non pongkol. Iya. Tapi Nggih. saya rasa bedanya sama yang di Solo apa sih Kak? Maksudnya sampai segitu jauh bedanya gitu untuk angka repaksi gitu ya. Untuk membedakan jelas terus terang Mas. Kalau Solo kan segala sesuatunya dengan satu alat. Oh begitu. Iya. Kalau Jadi di sini umpamanya kalau di sini kan enggak manual Pak ya. manual. Segala sesuatu kita manual. Pakai tenaga Kita manusia. pakai tenaga manusia, kita konvensional. Sementara di Solo kan modern, semuanya pakai alat. Tentu saja Mas, dalam hal ini enggak ya. Saya tadi kan ngomong sama petani. Harga tepung tapioka 32. Kalau randomnya antara 35 sampai dengan 4.000 sampai dengan 040. Itu kalau dikalkulasi harganya kan kena 1.200 Mas. 1.200 harga ketelanya makanya kita beli 800. Ya, biaya produksinya 225. Kita kenanya kan cuma 175. Kalkulasi secara matematik kalau kita giling 5 ton cuma berapa? Iya. Sama. Jadi kita jadi itu tadi Solo dengan kita beda karena di sana modern, kita masih tradisional. Dan yang namanya tradisional nuwun sewu, kekuatan ini kan ada di masyarakat itu sendiri. Oke, betul sekali Pak ya. Nah, ini harapan Bapak sendiri untuk petaninya, petani singkong sendiri Pak ya. Supaya lebih aman gitu ya. Itu bagaimana sih Pak? Kalau petani di singkong pengen aman ya jelas kita harus istilahnya berani ekoefisiensi. Ya, itu bisa dan bisa ini modernisasi. Jadi jangan harap tanam ketela dan ya dengan pupuk dan lain sebagainya. Sementara pupuk itu sendiri meracuni atau menyuburkan tanah, kita kan tidak pernah tahu. Enggak, saya terus terang Mas ya, enggak. Petani mau istilahnya, saya udah 3 kali aplikasi ini. Cuma petani ada yang tertarik atau tidak, saya enggak mau sosialisasi. Masalahnya apa? Petani kita kan petani panutan. Bangsa ini bangsa panutan. Kalau kita coba tidak berhasil, ini diketawakan. Tapi kalau berhasil, baru mereka niru. Ya, untuk Bapak sendiri untuk menerapkan pertanian singkong sendiri, bagaimana? Bapak sendiri punya lahan ya Pak ya? Yeah. Nah, itu sama nggak sama petani-petani? Beda. 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 Nah, bisa dijelaskan bisa Terus, biar
semuanya tahu, mungkin Nggih. lebih efisien atau lebih ringan lah Pak ya. Nggih. Coba. Jadi kita harus berani berinovasi. Betul. Ekoefisiensi harus kita lakukan karena kalau kita nanam ketela Mas dengan cara-cara yang konvensional ini kan biayanya sangat mahal. Betul sekali. Paling tidak tuh 1 kotak nggih, 1 hektar itu kan 7 kotak nggih. Ya, Itu menghasilkan dana paling tidak sampai dengan angka 7 juta. Sementara saya ini cuma kisaran 1 bau itu berarti 5 kotak, kurang lebih 8.000. Jadi kalau kita kalkulasi per hektar saya cuma menghabiskan dana 3 juta. Mungkin emang masyarakat belum tahu Belum. mengenai sosialisasi Iya. yang Bapak terapkan lah tentunya Iya. Pak ya. Nah, mungkin lain waktu Pak ya. Iya. Bisa disosialisasikan lewat apa gitu ya Pak ya? Saya terus terang Mas, dalam hal ini ya banyak petani yang sudah sampai ke desa Sidomukti, bahkan kemarin dari Sumatera Barat, terus petani ketela dan pengrajin tapioka dari Kediri, petani dan pengrajin tapioka dari Wonogiri, sudah kita bersosialisasi dengan mereka. Tapi kalau kita bersosialisasi lewat media yang lain mungkin kami belum pernah. Iya, belum pernah. Segala sesuatu kan harus ada yang memfasilitasi. Iya, betul sekali. Jadi terus terang Mas, saya tidak bahasa Jawanya bacok nggih nyangkul enggak pernah. Nggih, jadi saya menggunakan terobosan pakai organik, cairan organik. Ada Pak ya? Iya, ada. Jadi saya menggunakan cairan organik kebetulan saya harmonis dan ada di komunitas tani Indonesia. Jadi di komunitas tani Indonesia itu mempunyai satu produk cairan organik yang fungsinya untuk menggemburkan tanah. Gitu. Ini berarti nggak usah cangkul atau Nggak. bagaimana? Enggak, begitu kita pakai hand tractor atau pakai apa untuk apa ini istilahnya pengolahan tanah. Kita kan harus apa ini istilahnya tancap batang ya. Mulai nanam ini pada usia 3 minggu ini kita sudah aplikasi bakteri, terus nanti usia 8 minggu dan yang terakhir saya di usia 3 bulan. 3 bulan. Yeah. Pupuk cuma sekali saya. Enggak pakai bacok. Pupuknya sama Pak ya? Urea. Iya. Enggak, saya enggak pakai urea. Urea ini kurun waktunya kan cuma 20 hari, Mas. Oh, begitu ya. Iya, masa tahannya untuk diserap tanaman. Sementara urea ini kan kandungan kan cuma kandungan tunggal. Ya, kalau Dinitrogen. mengenai itu mungkin masyarakat awam atau Nah, petani di singkong situ belum mengerti Pak Iya. hal itu. Iya. Ya, saya rasa memang sangat perlu sekali sosialisasi mengenai cara budidaya, iya, budidaya yang baik dan yang menguntungkan baik. dan Yes, efisien. efisien tentunya. Iya. Nah, oke. Saya rasa Iya, cukup Pak ya. dan ini sebagai closingnya kemarin saya cuma lahan 7.500 nih Mas. Iya. Alhamdulillah cuma menghabiskan biaya kisaran 2 juta tapi bisa menghasilkan ketela 26 ton. Wow. Lahan cuma ini. Jenengan pirsa dhewe lahannya seperti ini, rumputnya kayak gini. Jadi kita harus modern. Iya. Kita harus inovatif. Kalau kita masih konvensional, kita akan digilas oleh zaman, Mas. Ya, maka dari itu ini sangat perlu sekali sosialisasi mengenai ini. Iya. Oke. Dengan kemungkinan kalau perso saya kan dianggap apa istilahnya bukan pelaku tapi nyatanya di sini dengan perso posisi saya kebetulan pas di lahan sendiri iya, Pak ya. di lahan sendiri. Ini lahan sendiri sebelah ini sewa. Bondo desa. Ya, terima kasih banyak. Iya, untuk Pak sama-sama. Hermanto. Nggih. Lain kali kita bisa wawancara kembali. Monggo. Ini waktunya mepet juga. Segala sesuatu kita harus ada hal-hal seperti ini. Ya, Nggih. barusan kita udah wawancara bersama Pak Hermanto. Yang jelas ini sangat bermanfaat sekali untuk para petani di masyarakat Pati tentunya. Nah, sampai jumpa di lain waktu dan bye-bye.